Namanya Alia, seorang wanita yang hidup sederhana namun penuh harapan. Ia bekerja keras, jarang mengeluh dan selalu berusaha percaya bahwa dunia masih memiliki banyak orang baik. Hari itu seharusnya menjadi hari yang biasa saja. Alia hanya berniat memeriksakan kondisi kesehatannya, sesuatu yang wajar dan bahkan dianjurkan. Tidak ada rasa takut, tidak ada kecurigaan. Karena sejak kecil ia diajarkan bahwa dokter adalah sosok yang menyembuhkan bukan menyakiti. Ruang pemeriksaan itu tampak normal. Dinding putih, cahaya lampu yang dingin, dan aroma antiseptik yang khas. Alia duduk menunggu dengan pikiran kosong, mengira hidup akan terus berjalan seperti biasa setelah kunjungan singkat itu. Ia tidak tahu bahwa di tempat itulah kepercayaan terbesarnya akan dihancurkan. Dalam hitungan menit, situasi berubah menjadi mimpi buruk, bukan karena rasa sakit fisik, tetapi karena pengkhianatan terhadap rasa aman. Alia tidak mampu melawan, tidak mampu berpikir jernih. Tubuhnya kaku, pikirannya kosong, dan jantungnya berdebu tak beraturan. Ia ingin berteriak, namun suara seakan terkunci di tenggorokan. Ketika semuanya berakhir, Alia keluar dari ruangan itu bukan lagi sebagai perempuan yang sama. Ada sesuatu dalam dirinya yang runtuh. Ia berjalan pulang dengan langkah gontal, membawa luka yang tak terlihat, luka yang tidak berdarah, tetapi menghancurkan kepercayaan dan rasa aman yang selama ini ia miliki. Setelah kejadian itu, Alia tidak langsung menangis. Ia justru terdiam. Tubuhnya bergerak seperti biasa, namun jiwanya tertinggal di ruang pemeriksaan itu. Di rumah, ia duduk lama menatap dinding, seolah mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Namun rasa sesak di dadanya berkata sebaliknya. Malam demi malam, Alia tidur dengan gelisah. Ia terbangun oleh rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Setiap bayangan ruang tertutup membuat nafasnya tercengat. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Sebuah beban yang sering dipukul para korban tanpa mereka sadari. Kenapa aku tidak melawan? Kenapa aku diam? Apakah ini salahku? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui pikirannya tanpa henti. Di siang hari, Alia tetap bekerja, tetap tersenyum, dan tetap berpura-pura kuat. Tak seorang pun tahu bahwa di balik senyum itu ada hati yang remuk. Ia takut bercerita, takut tidak dipercaya, dan lebih takut lagi disalahkan. Diam ternyata bukan obat, melainkan racun yang perlahan menggerogoti jiwanya. Alia merasa sendirian, seolah dunia berjalan tanpa peduli pada lukanya. Namun jauh di dalam hatinya ada satu suara kecil yang terus bertahan. Sebuah harapan samar bahwa suatu hari ia akan menemukan keberanian untuk bangkit dan mengatakan kebenaran. Hari-hari Alia semakin berat. Luka yang ia pendam berubah menjadi beban yang menekan dadanya setiap waktu. Ia mulai menarik diri dari lingkungan sekitar. Tawa yang dulu mudah keluar kini terasa asing. Bahkan untuk sekadar bangun dari tempat tidur pun membutuhkan usaha besar. Alia merasa lelah, bukan secara fisik tetapi secara batin. Ketakutan menjadi teman setianya. Ia takut pada ruang tertutup, takut pada otoritas, takut pada keningan. Setiap kali mengingat kejadian itu, tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir, dan nafasnya tersengal. Ia tidak mengerti mengapa dirinya harus menanggung rasa sakit ini sendirian. Pada suatu malam, Alia duduk di kamar dengan lampu mati. Air matanya mengalir tanpa henti. Untuk pertama kalinya ia merasa hidupnya tidak lagi memiliki arah. Ia bertanya dalam hati, apakah aku masih layak bahagia? Pikiran gelap itu datang perlahan, membuatnya merasa semakin kecil dan tak berdaya. Namun di saat paling rapuh itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan sederhana dari ibunya muncul. Kalimat singkat itu menghantam hatinya. Alia menangis sejadi-jadinya, bukan karena lemah, tetapi karena akhirnya ia merasa dilihat. Malam itu menjadi titik balik. Di tengah keputusasaan, Alia menyadari satu hal. Ia boleh terluka, tetapi ia tidak boleh menyerah pada hidupnya sendiri. Keesokan harinya, Alia membuat keputusan paling berat dalam hidupnya. Dengan tangan gemetar dan suara yang hampir hilang, ia mulai menceritakan apa yang selama ini ia simpan rapat-rapat.
Awalnya kata-kata itu terasa tersendat, seolah hatinya menolak untuk mengulang luka tersebut. Namun perlahan ia terus berbicara. Tidak semua orang langsung percaya. Ada tatapan ragu, ada pertanyaan yang menyakitkan, bahkan ada yang secara halus menyalahkannya. Semua itu hampir membuat Alia mundur. Tetapi kali ini ia tidak lagi sendirian. Ia belajar bahwa mencari keadilan bukan tentang balas dendam, melainkan tentang melindungi diri dan orang lain. Alia mulai mendapatkan pendampingan. Ia belajar memahami bahwa apa yang terjadi bukan kesalahannya. Setiap sesi, setiap cerita yang ia bagikan terasa seperti membuka luka lama, namun sekaligus membersihkannya. Rasa takut memang belum hilang, tetapi keberanian mulai tumbuh. Ia melangkah satu persatu, meski sering terjatuh. Alia tidak lagi menunduk. Ia memilih berdiri meski lututnya semakin gemetar. Bukan karena ia sudah sembuh sepenuhnya, tetapi karena ia sadar diam hanya akan menggelengangkan luka. Dengan berbicara, Alia merebut kembali kendali atas hidupnya. Dan dari keberanian itulah cahaya kecil mulai muncul. Cahaya yang kelak akan menerangi jalan banyak perempuan lain yang pernah merasa sendirian seperti dirinya. Waktu tidak menghapus luka Alia, tetapi waktu mengajarkan cara hidup berdampingan dengan masa lalu. Proses pemulihan bukan perjalanan yang lurus. Ada hari ketika Alia merasa kuat, namun ada pula hari ketika ingatan lama kembali datang tanpa izin. Namun kini ia tidak lagi melawan dirinya sendiri. Ia belajar menerima bahwa penyembuhan membutuhkan kesabaran dan keberanian yang terus dilatih. Alia mulai menemukan makna dari setiap langkah kecil yang ia ambil. Ia mengikuti konseling secara rutin, menuliskan perasaannya dalam buku harian, dan perlahan membuka diri pada dunia. Dari sanalah ia menyadari satu hal penting. Ia tidak sendirian. Ada banyak perempuan lain yang memendam luka serupa. Hanya saja mereka belum berani bersuara. Dorongan itulah yang membuat Alia mengambil langkah baru. Ia mulai berbagi cerita, bukan untuk mengungkit penderitaan, melainkan untuk memberi harapan. Setiap kali ada perempuan yang berkata, "Aku merasa lebih kuat setelah mendengarmu," hati Alia terasa hangat. Luka yang dulu membuatnya hancur kini justru menjadi jembatan untuk menolong orang lain. Alia tidak berubah menjadi sosok yang sempurna. Ia tetap manusia biasa, dengan rasa takut dan keraguan. Namun satu hal yang berbeda, ia kini tahu nilai dirinya. Ia tahu bahwa apa yang dialaminya tidak mendefinisikan masa depannya. Dari luka itu, Alia menemukan cahaya. Cahaya yang tidak hanya menerangi jalannya sendiri, tetapi juga menjadi penuntun bagi mereka yang pernah merasa gelap, takut, dan sendirian. Ia membuktikan bahwa dari pengalaman paling menyakitkan sekalipun, seseorang masih bisa tumbuh menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Cerita Alia bukanlah cerita tentang rasa sakit semata. Ini adalah kisah tentang keberanian yang lahir dari luka terdalam. Ia tidak memilih apa yang terjadi padanya, tetapi ia memilih bagaimana ia melanjutkan hidupnya. Dan dari pilihan itulah makna sejati ditemukan. Alia mengajarkan kita bahwa menjadi korban bukanlah aib, diam bukan kewajiban, dan berbicara bukanlah tanda kelemahan. Setiap luka yang disembunyikan terlalu lama hanya akan menjadi beban. Namun luka yang dihadapi dengan keberanian bisa berubah menjadi kekuatan. Untuk siapapun yang menonton video ini dan pernah mengalami hal serupa, ketahuilah satu hal penting. Kamu tidak sendirian. Apa yang terjadi bukan kesalahanmu. Kamu tetap berharga, tetap layak dicintai, dan tetap pantas memiliki masa depan yang baik. Meminta bantuan bukan berarti kalah, melainkan langkah pertama untuk bertahan dan pulih. Dan untuk kita semua, mari belajar lebih peka, percaya pada korban, berhenti menyalahkan karena satu sikap empati bisa menyelamatkan hidup seseorang. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak penghakiman, tetapi lebih banyak keberanian untuk saling melindungi. Alia mungkin bisa menghapus masa lalunya, tetapi ia berhasil menulis masa depannya sendiri. Dari luka ia tumbuh, dari trauma ia bangkit, dan dari keberanian ia menjadi harapan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.